Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para guru, para asatidah, bapak ibu hadirin sekalian, sama-sama kami menghormati, kami muliakan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Usra Ilmi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga segenap para tokoh masyarakat, bapak ibu hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini spesial, saya tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin, tapi saya membaca kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Nah, kebetulan ini bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momentum bulan Rabiul Awal, saya ingin mengistiqomahkan selama satu bulan ini, insya Allah akan membahas tentang seputar baginda Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Rasulullah, bertambah juga rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adabil Ma'isyah wa Akhlaqin Nabawi Nubuwah. Kitab yang membahas tentang perihal etika kehidupan dan tentang akhlak-akhlak kenabian. Ya. Kenapa dikatakan akhlak nabi? Ya. Kata Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan, hadirin, bahwasanya tiap-tiap nabi datang dan diutus membawa akhlak. Nabi Adam datang, ya, diutus oleh Allah kepada umatnya, datang bawa akhlak. Nabi Nuh datang bawa akhlak. Nabi Ibrahim datang bawa akhlak. Cuman masing-masing nabi datang bawa akhlak dalam kondisi belum sempurna. Ada yang dominan sabarnya kayak Nabi Ayub. Ada yang dominan taatnya kayak Nabiullah Ismail. Ada yang taatnya kepada Allah itu Nabiullah Ibrahim. Ada yang begitu, ya, sabarnya, ada yang begitu ini dan sebagainya. Nah, itu semua akhlak-akhlak tadi terangkum dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita mau nyari akhlak, udah lihat Rasulullah, lengkap semuanya akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW suatu hari pernah mengibaratkan bahwa semua para nabi dan rasul itu ibarat bangunan. Satu rasul, satu bata. Jadi kalau kita bikin rumah kan pakai bata tuh. Cuman ada satu bagian yang masih kosong, belum terisi oleh batu bata itu. Sehingga meskipun rumah sudah bagus, tapi belum sempurna karena satu bata belum dipasang. Apa kata Rasul? Dan akulah bata terakhir tersebut yang datang, yang diisi untuk memperindah rumah yang sudah jadi tadi itu. Subhanallah, ya. Makanya kalau kita pengen nyontoh siapa? Nabi Muhammad, ya. Belum lama saya cerita, Bu, di kantor. Saya cerita bahwa Nabi ludahnya wangi. Ya, bahwa Nabi ludahnya wangi. Pantas ketika Nabi lagi beludah, sahabat berebut. Kenapa? Ludahnya. Tapi kalau ludah kita wangi nggak, Bu? Coba-coba bapak-bapak gitu, beludah gitu. Kali bininya ambil, mustahil, ya. Karena ludah kita sama ludah Rasul beda. Ya. Sebagaimana diriwayatkan suatu hari ada seorang sahabat. Ini sahabat punya bini 4. Ini 4 bininya semuanya pakai minyak wangi. Tapi dari semua yang pakai minyak wangi tadi, setiap lakinya datang kalah wanginya sama suaminya. Padahal suaminya nggak pakai minyak wangi. Ya. Ini kan kalau laki perempuan biasanya yang lebih wangi perempuan apa laki?
perempuan di mana-mana. Ya, belum pakai skincare-nya, belum pakai bedaknya, belum Rexonanya, belum semprotan tangannya, belum semprotan badannya, belum bajunya pakai kiss spray. Semua wangi dah tuh perempuan, tapi masih kalah tuh wanginya sama si suami. Lalu kemudian istrinya, para istri bertanya, wahai suamiku, ini kita nih semua istri engkau, kalau ketemu engkau pakai minyak wangi, kenapa minyak wangi kami kalah dengan minyak wangi engkau? Minyak wangi apa yang kau pakai, kata para istrinya itu. Apa jawaban suaminya? Wahai istri-istriku. Ini karena istrinya banyak nih ya, istriku. Kalau cuma satu berapa? Istriku ya. Wahai istri-istriku, dulu saya masih kecil, saya pernah sakit kena cacar. Di zaman itu nggak ada obat sama sekali. Lantas saya dengan orang tua saya datang kepada Rasulullah. Lalu baginda Rasul suruh saya buka baju ente. Dibuka baju saya. Illa sawataini, kecuali kemaluan sama belakang. Semua dibuka. Kemudian fabasoko yadahu asyarif, kemudian Nabi meludah ke tangannya yang mulia. Nabi usapkan dengan ludahnya itu tangan ke badan saya. Dari mulai badan diusapin dengan liurnya Nabi sampai paha sampai kaki, sekujur tubuh diusapin bagian yang sakit, sembuh saya punya sakit dari sakit cacar itu. Tapi dampaknya apa? Air liur Nabi yang begitu wangi membekas ke badan saya. Bahkan sampai saat ini badan saya tidak pernah pakai minyak wangi, tapi tetap wangi itu. Ya, cobain ntar pulang Bu, lakinya Bang, ludahin badan saya Bang. Insya Allah wangi apa Bu? Wangi jigong katanya tuh. Baik, maka tak heran baginda Rasul dicintai. Kenapa? Rasul Bu, ini istilahnya kalau orang dagang itu kan biasa dagang, orang perusahaan ngutus sales, betul? Yang namanya sales nomor 1 harus ganteng. Kalau perempuan harus apa? Cantik. Kalau nggak cantik laki pulang. Ya, bener gak? SPG, maaf kata SPG buluk gitu misalnya gitu. Kagak jadi nanya orang. Dia yang pakai aja buluk misalnya gitu. Makanya SPG make up rapi, wangi, cakep. Tuh satu syarat SPG harus cakep. Yang kedua SPG kudu wangi. Kalau nggak wangi orang baru nanya udah mundur. Yang ketiga harus akhlaknya baik. Itu sama ini. Allah menawarkan Islam sama kita, ajaran yang mulia yang Allah utus siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Udah orangnya ganteng. Ya. Yang kedua wangi. Yang ketiga akhlaknya mulia. Saya mau tanya, berarti kalau ada orang benci Nabi, waras apa kagak? Enggak waras. Kenapa? Nabi secara fisik secara akhlak secara ajaran nggak pernah sekalipun Nabi bohong sama orang. Kira-kira kalau ada orang yang nggak percaya, waras sampai kagak? Ya. Makanya nih sekarang saya pengen menjelaskan sedikit ya tentang apa yang termaktub dalam kitab Ihya, cuman mungkin saya nggak baca semua. Dikatakan di sini Imam Ghazali berkata, Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Fa ahsana khalqahu wa tartibah. Maka Allah sempurnakan ciptaannya dan susunannya. Ya, jadi Allah menciptakan sesuatu, Allah bikin sempurna, Bu. Sampai ada salah satu makalah ulama mengatakan begini, cakep jelek ciptaan Allah. Walaupun begitu, ciptaan Allah nggak ada yang Saya ulang ya, cakep jelek ciptaan. Walaupun begitu, ciptaan Allah nggak ada yang. Maaf, saya mau tanya, kalau ada orang hitam keling, kira-kira cakep apa jelek? Oh, jelek. Cakep. Ada orang laki perempuan, maaf kata ya, hitam kulitnya, hitamnya dop lagi. Udah nggak ada pantulannya tuh. Cakep jelek.
Cakep, nggak ada ciptaan Allah yang Orang mancung pesek, kira-kira yang pesek cakep jelek? Cakep, nggak ada ciptaan Allah yang bilang jelek, berarti merendahkan ciptaan Allah. Ingat ya, jadi kita harus pede, jangan insecure. Tahu insecure, Bu? Ini bahasa orang Kemang ini. Insecure itu tidak pede. Jangan nggak pede ya. Maaf kata nih sekarang banyak nih, maaf ya. Ada laki-laki udah tua umur 40, 50 belum kawin. Ditanya, "Kenapa belum kawin?" "Ane nggak pede, Ustadz." Nah, ini jangan. Berarti dia meremehkan ciptaan siapa? Semua laki-laki ganteng. Semua laki-laki, apalagi kalau malam gelap tuh. Ganteng semua. Lihat dari Bogor. Nggak ada ciptaan Allah yang jelek. Maaf kata, maaf. Kita pastikan punya temen nih, Bu, ya. Pak Haji Tio juga punya temen tuh, pasti masih sekolah. Maaf nih, ada yang kalau bahasa kata perempuan katanya kurang cakep. Sekarang saya mau tanya, udah kawin belum, Pak? Udah. Ya, yang kalau kata kita maaf, saya punya temen di sekolahan katanya sih kayak omas katanya gitu. Lakinya ganteng, ya, punya laki. Ya walaupun kalau kata teman-teman siapa yang mau sama dia, tapi jodoh nggak bakal kemana itu. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak dapat jodoh, diem aja di rumah. Ya. Nah jadi jangan remehkan ciptaan Allah, hadirin. Ini Allah sudah sempurnakan ciptaannya. Di antara makhluk yang paling sempurna, Nabi kita Muhammad Sallallahu wa addaba nabiyahu, dan Allah telah mendidik nabinya. Siapa nabinya? Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, fa ahsana ta'dibah. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW, maka ya Nabi akhlaknya sempurna. Tuh, ya. Nah ini yang saya pengen kupas, ya, berkenaan tentang didikan Allah buat Nabi. Ya. Kalau kita manusia biasa, yang didik siapa? Yang didik orang tua kita. Ya. Nabi siapa yang didik? Nabi yang didik Allah Subhanahu. Dalam sebuah riwayat baginda Rasul bersabda, ya addabani rabbi fa ahsana ta'dib. Tuhanku yang mendidik aku, kata Rasul. Jadi Allah langsung yang mendidik Nabi. Ini dah sebaik-baik didikan ini. Ya. Kalau kita mendengar cerita ada seorang ulama besar namanya ya Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Itu Imam Ar-Rumi itu orang besar, hadirin. Ini bukan Al-Eldul, bukan nih. Ini El-Ruminya zaman dulu, Al-Imam Jalaluddin Al-Rumi. Itu beliau adalah murid dari seorang guru, Syamsuddin At-Tibrisi, orang mulia. Orang mulia, muridnya orang mulia. Orang bisa mulia dididik sama guru yang mulia. Bagaimana kalau yang didik Allah? Ya. Lihat nih bagaimana didikan guru. Suatu hari guru Imam Ar-Rumi ya mampir ke rumahnya. Ketika mampir kata gurunya begini, "Wahai muridku, tolong berikan saya minuman anggur, minuman arak." Saya mau tanya, anggur, arak halal apa haram? Ini gurunya lagi ngedidik murid nih. Ini muridnya Masya Allah, Imam Ar-Rumi, tokoh sufi terkenal, wali min auliyaillah, orang top. Tapi suatu hari dididik sama gurunya tuh Imam At-Tibrisi. Kata gurunya, "Wahai muridku, tolong belikan saya khamar, saya pengen minum." Lantas muridnya bingung, lagi mana mau beliin nih minuman khamar, masa dibeliin? Udah beliin, berangkat. Akhirnya karena malu, takut omongan masyarakat, dia pergi pakai kupluk, pakai masker, biar nggak kelihatan namanya orang. Ketika berangkat ke tempat beli minuman tadi, orang udah mulai curiga, ini kayak aneh kenal ini. Tapi yang aneh, dia berangkat ke tempat jual minuman khamar. Setelah beli, orang makin curiga, makin banyak orang ngintilin, hadirin. Ketika di suatu tempat digerebek, dibuka topengnya, dibuka kupluknya, ternyata Imam Ar-Rumi.
Seketika orang-orang yang memuji Imam Ar-Rumi, ngefans sama Imam Rumi, followernya Imam Rumi, seketika ngatain Imam Rumi karena dia telah beli khamr. Selama ini kami telah menyangka kamu dengan salah. Ternyata kamu suka minum khamr. Diledekin, dicaci, dimaki, bahkan dipukulin Imam Ar-Rumi gara-gara ketahuan beli apa ya? Khamr. Nggak lama setelah itu gurunya datang. Stop. Kenapa ini? Ini ya Imam, murid ente beli khamr katanya. Apa kata gurunya? Lah, murid saya nggak mungkin beli khamr. Dia orang soleh. Itu yang dibawa adalah cuka, bukan khamr, cuka. Ya kan kalau khamr lamaan dikit didiemin jadi apa tuh? Jadi cuka. Lain cuka terus jadi cinta dah. Ya salam. Dari cuka jadi cinta. Baik, dari cuka ya. Kemudian si Imam Rumi bingung. Karena yang tadi dibeli emang apa tuh? Khamr. Dia nggak beli cuka. Tapi kata gurunya itu cuka. Setelah diambil sama salah satu warga, dibuka, dicium, bener cuka. Maafin ya Imam, maafin kami telah menuduh engkau dengan tuduhan yang salah, maafin saya. Semua orang minta maaf, saliman, damai, orang-orang pergi. Imam Rumi udah bengap mukanya. Digebugin. Apa kata gurunya? Nih, lihat didikan guru sama murid. Ya Rumi, ya, orang bisa saja memuji engkau, orang bisa saja menyanjung engkau, tapi ingat, pujian sanjungan orang itu semu. Buktinya ketika mereka mengetahui satu aibmu saja, satu aib, mereka langsung menghajarmu, mereka langsung mencacimu, dan mereka langsung memakimu. Maka jangan fokus dengan pujian manusia ya Rumi, fokuslah dengan pujian Allah. Imam Rumi baru sadar, ya Allah, iya, berarti selama ini saya meninggalkan maksiat bukan karena siapa, tapi takut dicela ame manu Allah. Tuh didikan guru langsung. Nah, kalau didikan ulama aja seperti itu, bagaimana didikan Allah? Tuh ya. Makanya nih Bu, amalan kita kalau biar terus di relnya Allah, biar terus dididikannya Allah, jangan lepas baca ihdinas siratal mustaqim ya. Saya kan kebetulan lagi ngambil S2 ya. Udah semester 3, doain biar selesai ya. Sebenarnya harus sudah doktor ini, cuman karena keenakan ngajar, keliling, ceramah ya. Ada satu pelajaran Bu, ya, yang baru saya dapat. Dari kemarin pengen banget berhenti kuliah, udah dah. Kuliah capek juga kuliah. Toh juga pengajian setiap hari, ngajar full, udah kemana-mana. Buat apaan kuliah begitu kan? Karena kan orang biasa kan kuliah biar apa tuh? Biar ngajar, biar ngisi di sono sini dan sebagainya lah gitu. Singkat cerita, saya istikharah. Ya Allah, ini saya terusin ngajar apa saya terusin kuliah apa enggak? Nah ini kembali lagi ya. Apapun kita dalam mengambil keputusan jangan lepas dari dua. Istikharah dengan musyawarah. Apa Bu? Istikharah dengan musyawarah. Istikharah nggak perlu sholat. Habis sholat aja kita, ya Allah, kalau emang ngajar baik terusin, ya Allah mudahin, lancarin, kalau enggak tinggalin. Ya Allah, kalau emang kerjaannya baik terusin, kalau enggak tinggalin, begitu aja. Allah jawab Bu, tadi barusan tuh ya, ketika saya lagi bingung nih, kira-kira nulis judul apa ya, apa berhenti aja kuliah. Allah tolongin, ya. Allah tolongin, saya punya murid, udah jadi dosen, kita ngobrol tadi. Kata beliau itu tadi, beliau siap bantuin saya. Oh ya alhamdulillah. Berarti kode nih, ya. Berarti kode. Harus selesaikan kuliah. Kenapa? Jawaban dari Allah, ada orang-orang yang mau bantuin saya. Ya. Berarti kita perlu banget Allah. Jadi jangankan kita dididik sama guru, kita bisa minta didik langsung sama siapa? Allah. Yang negor siapa? Allah. Ya. Ada seorang ustadz, teman saya. Suatu hari motornya Mio, minjem motor Harley. Minjem motor apa? Harley. Di sini kan ada lampu merah Bu ya. Di sini lampu merah Ampera tuh. Ketika minjem Harley, ya mungkin dengan bangganya dia geber Mio. Kan motor Harley kan bunyinya gini ya, bong bong sombong, ya. Sombong gitu. Kita bunyi motor Harley tuh ya.
Kalau motor Vespa kan dorong 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 dorong, motornya didorong. Ketika digas, dia sambil ngeledek tuh motor Mio di sebelahnya, digas sama dia. Yang unik kan motornya Mio, tadi Harley minjem. Ketika motornya udah dibalikin, dia pakai Mio lagi, lewat Ampera lagi. Dia pakai Mio. Persis di lampu merah ada 4 motor Harley, dia digeber. Ya. Apa pelajarannya? Man gebero gubiro. Siapa yang menggeber akan digeber lagi. Pelajarannya jangan apa sombong ya. Makanya motornya motor listrik aja tuh yang nggak ada suaranya. Tuh ya, jadi kita bisa dididik sama Allah asal kita minta tuh. Nah sekarang bagaimana Allah mendidik Rasulullah? Tulis, ada 3 cara Allah mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, ya, by design, ya. Didikannya apa? By design. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan desainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa desainnya Allah bikin buat Nabi? Satu, yang pertama, Allah pilihkan Nabi lahir dari seorang bapak namanya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apa arti hamba Allah? Seorang yang manut aja apa kata Allah. Tuh. Abdullah. Lalu kemudian desain yang kedua, Allah lahirkan Nabi dari rahim seorang perempuan namanya Aminah. Apa sih arti Aminah? Perempuan yang terpercaya, bukan tukang bohong. Ya, nggak pernah tuh kalau orang tukang bohong nggak pernah darmaji. Tahu darmaji Bu? Dahar 5 ngaku hiji, tuh. Kan gorengan. Ketiga, Rasulullah SAW dilahirkan dari garis keturunan orang-orang mulia, ya, dari mulai kakek Nabi. Siapa nama kakek Nabi? Orang taunya Abdul Muttalib, padahal sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibatul Hamdi. Namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Syaibatul Hamdi? Karena kakeknya Nabi dari muda udah ubanan, hadirin. Syaibah maknanya uban. Cuman ubannya cakep. Jadi uban yang terpuji. Ya, karena akhlaknya yang mulia, orangnya bijaksana, lahirlah tuh anak-anaknya orang-orang pemuka Quraisy dari Abdul Muttalib. Terus Nabi punya garis keturunan itu paling soheh, paling bersih, tidak ada satupun garis keturunan Nabi dari hasil zina, nggak ada. Nggak ada dari garis keturunan Nabi yang nggak pakai nikah, nggak ada. Semua nikah, semua suci, itu garis nasabnya Nabi. Maaf nih Bu, zaman dulu orang Arab itu kalau nikah bermodel-model. Ada nikah begini Bu, ini orang perempuan, lakinya 4. Lakinya berapa? 4. Terbalik Bu, kalau zaman dulu lakinya 4, kalau sekarang laki-laki bininya berapa? Kalau dulu enggak, dulu perempuannya atu, lakinya 4. Kata lakinya, kata perempuannya, nih, aneh seneng nih sama yang ini nih, orangnya kuat misalnya begitu. Yang milih siapa yang milih? Bininya. Tuh. Ya. Jadi kalau orang dulu begitu kawinnya. Jadi laki-lakinya 4, perempuannya atu. Ntar kata perempuan, aneh nyaman nih sama yang ini nih, dinikahin. Ada lagi nikah hurroyah. Ini perempuan pasang tiang bendera di rumahnya. Itu kalau udah pasang bendera, laki-laki mana aja datang ke rumahnya, nyobain. 1, 2, 3. Entah dirasa cocok, ditakut bendera, nah kawinnya sama dia, begitu. Macam-macam. Cuman dari sekian kebiasaan jahiliyah ada pernikahan. Yang mana pernikahan itu ada bayar maharnya, ada ijab kabulnya, ada saksinya. Nah itulah pernikahan semua garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah desainnya dari kecil udah yatim.
Ya. Ini nggak sembarangan, Bu. Kenapa Rasulullah itu dari kecil sudah yatim? Biar ketika Rasul yatim kagak jadi anak yang ngandel ame orang tuanya. Ya. Karena proses pendewasaan akan terhambat kalau seandainya si anak selalu minta bantuan sama orang tuanya. Banyak gak sekarang udah kuliah masih minta duit orang tua? Dulu ingat Ustadz Usra masih muda ya. Ya, mungkin zaman-zaman beliau nih, anak masih sekolah udah nyari duit. Ya. Orang-orang tua saya tuh sekolah sambil dagang. Ada yang sambil ngejahit, ada yang sambil jualan dan sebagainya. Intinya jangan sampai nih anak apa? Ini anak jadi anak yang ngandel sama orang tua. Maka sejak kecil by design oleh Allah, Rasul sudah tidak memiliki ayah. Lahir di keluarga yang luar biasa dengan didikan ibu yang sangat penyayang. Ini desain juga. Ya, walaupun demikian peran ibu sangat penting. Maka baginda Rasul nggak punya ayah, tapi punya ibu. Dalam arti nggak punya ayah, ayahnya nggak sempat ketemu sama Nabi, tapi ibunya sempat ketemu. Kenapa? Karena peran ibu cukup penting. Ya. Seorang manusia yang besar tanpa didikan ibu akan jadi manusia nggak berperasaan. Karena perannya seorang ibu adalah memberikan kasih sayang dan cinta. Perannya seorang ayah mendidik kedewasaan dan berpikir. Ya, makanya mohon maaf kalau ibu kadang-kadang lebih dominan apanya? Perasaan ketimbang apa? Pikiran. Ya. Makanya para laki-laki cepat botaknya. Kenapa cepat botak? Banyak apa? Pikiran. Perempuan cepat nyesek. Kenapa? Asam lambung gitu. Karena lebih dominan perasaan. Allah berikan perempuan akalnya setengah. Kenapa? Setengahnya lagi buat perasaannya. Laki-laki diberikan akalnya sempurna karena kadang-kadang kagak punya perasaan. Tuh bini ya tega banget tuh laki. Bini disuruh nyuci, gosok, nyetrika, ngurus anak, beresin rumah, betul? Kadang-kadang tangan kanan nyuci, tangan kiri nyetrika, kaki dorong-dorong gerobak bayi gitu. Tega banget tuh laki. Kata laki, yang penting gua kasih nafkah tuh, nggak punya perasaan tuh ya, nggak punya perasaan. Emang begitulah karakter laki-laki, jangan heran. Ya. Dan begitu pun laki-laki jangan heran kalau setengah akal perempuan yang diberikan Allah ketika marah setengah akal orang hilang. Perempuan akalnya apa? Setengah. Makanya ketika perempuan marah kagak ada apanya. Akalnya udah apaan aja dikater tuh. Laki-laki kudu sabar. Makanya peran seorang ibu sangat penting karena dengan ibu seorang anak bisa belajar kasih sayang. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kota Mekah, ya. Kenapa di kota Mekah? Ini ada rahasia. Kota Mekah, Pak, secara ya geografis itu berada persis di tengah-tengah daripada peradaban Romawi sama peradaban Persia. Zaman dulu itu dua yang besar tuh superpowernya. Arab atau kota Mekah berada di tengah-tengah antara peradaban Romawi dan Makanya ada surat apa itu? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was. Apa maknanya? Rihlatash syita'i was shaif maknanya perjalanan musim dingin dan perjalanan di musim panas. Belum lama ada jamaah saya dibilang, Ustadz, saya pengen namain anak saya namanya keren Ustadz. Saya tanya apa namanya? Namanya Rihlatash syita'i was shaif namanya. Keren juga tuh namanya. Namanya Rihlatash syita'i was. Apa artinya? Ya tukang jalan-jalan ntar dia. Namanya rihlah. Rihlah dalam bahasa Arab artinya tur. Jalan-jalan. Berarti kalau ada orang namanya rihlah nanti tukang apa tuh? Pengayap jalan-jalan dulu. Pantas tiap minggu dia ke Jawa mulu katanya ya, namanya rihlah gitu. Jadi kalau mau namain anak, Bu, tanya ustadz. Ya, tanya ustadz, tanya orang alim, jangan sampai mentang-mentang di Quran dinamain. Ya. Ntar namanya Al-Ankabut, keren juga. Laba-laba.
Pantas bisa manjat di tembok tuh, ternyata dia Spiderman hadirin tuh. Naam, itu yang pertama ya. Jadi kalau kita pengen mendidik seorang anak sama kayak Nabi, harus didesain. Nih buat para calon bapak ya. Sebelum kita pengen punya anak soleh, nomor 1 cari bini yang Bukan cuman cari bini Pak, kata Imam Ghazali ya. Ada perempuan solehah, maaf, cuman keluarganya nggak soleh. Nah ini ibarat bunga bagus, buah bagus, cuman tumbuh di tempat sampah. Apa maksudnya? Buah bagus kalau tumbuh di tempat yang jelek itu sebenarnya kebetulan aja. Ada perempuan cakep, masya Allah soleha, cuman keluarganya jelek. Nah, yang namanya nasab, yang namanya garis keturunan, yang namanya kesolehan kan turun dari atas tuh. Kadang-kadang bukan dari atas, dari bibi kadang nurun dari engkong. Jadi nggak mesti dari orang tua, bisa jadi kebetulan nih perempuan nyantren, abang-abangnya nggak nyantren, emang dasar keluarga nggak bener. Akhirnya dilihat tuh perempuan yang bener, kenapa pas lahir anaknya nggak bener? Oh ternyata bukan nurunin emaknya, nurunin engkongnya. Engkongnya kan tukang mancing misalnya gitu. Kok bocah dari kecil demen banget ke air ini gitu. Ngeliat ngempang mampir, lagi naik sepeda ngeliat kali mampir. Emang engkongnya garis keturunannya mancing, khodamnya pancingan. Ada khodamnya tuh. Jadi demen banget sama mungkin khodamnya jin empang kali itu. Jadi kalau maaf kata ya, kalau pengen nyari anak yang soleh, dimulai dari istri yang solehah tuh ya. Lihat juga bebet sama bobotnya itu. Yang kedua, didikan Allah buat Nabi adalah didikan ilmu. Jadi bukan cuma sekedar Nabi itu lahir dari orang mulia, bapak ibunya mulia, bukan itu doang. Maaf kata, banyak gak anak kiai ya lahir nggak jadi kiai, banyak gak? Banyak. Padahal nih bapaknya anak kiai, bininya anak kiai. Ini kalau bisa dikata nih dua-duanya kiai, punya pesantren besar, anaknya nggak nurunin jadi kiai. Kenapa? Ini ladangnya bagus, tanahnya subur, cuman kagak ditumbuhin dengan bibit yang bagus, nggak disiramin, nggak dipupuk, nggak dirawat tuh. Maka nomor 2, kalau Nabi Muhammad SAW dididik dengan didikan ilmu. Ya. Apa yang diajarkan sama Allah? Yang pertama Al-Quran tuh. Makanya banyak tuh didikan Allah. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda Nabi diajarkan ilmu oleh Allah. Satu diantaranya akhlak. Suatu hari Nabi lagi duduk di masjid, tiba-tiba kedatangan seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Pada saat itu Nabi lagi sedang dakwah dengan orang-orang pembesar Quraisy. Kalau seandainya pembesar Quraisy masuk Islam, tokohnya masuk Islam, RT RW-nya masuk Islam, lantas semua orang akan masuk Islam dengan berkat mereka masuk Islam. Datang nih, maaf kata, seorang yang ummi, seorang yang buta, nggak ngelihat. Kalau nggak lihat nih, maaf kata ya, orang kalau melek, kita senyumin dia tahu nggak? Orang melek, kita senyumin dia tahu nggak? Tahu orang melek. Nah ini orang buta. Kita senyum kayak, kita cemberut kayak, tahu nggak dia? Tapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah, Rasul bukannya cemberut hadirin, Rasul tidak tersenyum seperti biasanya. Karena Rasulullah kalau ketemu orang pasti senyum. Ini nggak senyum, nggak biasa aja, nggak cemberut, nggak, ditegur sama Allah. Tuh. Ya, ilmunya apa? Ilmu ngorangin orang. Ya. Ilmunya akhlak. Ya. Jadi ini kalau bahasa kita nih ilmu penting banget hadirin. Makanya ya kita harus berlatih nih kalau ada orang datang, kita lagi marah nih, misalnya ibu-ibu lagi marah sama lakinya ketemu orang, tiba-tiba harus senyum bu. Misal kata abis lempar panci, ambil lempar piring misalnya gitu. Terus tamu datang, Assalamualaikum. Kita nih akhlak kita kalau bisa senyum, ibu akhlak, masalah. Padahal abis apa tuh? Abis perang dunia tuh. Ya. Itu akhlak Nabi Muhammad. Yang ngajarin siapa tuh? Allah.
Kalau seandainya kita begitu, ditegur gak sama Allah? Enggak. Maaf kata ya, kita ini banyak salah, cuman jarang ditegur sama Allah. Ya. Ataupun ditegur, cuman kagak berasa ditegur. Ya. Gitu. Ada orang mulutnya suka ngomongin orang, barangan ngomongin orang. Ini ada kisah, Bu. Ada seorang perempuan di zaman dulu, di zaman Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ada seorang perempuan tukang mandiin jenazah. Lagi mandiin jenazah nih, Bu. Tiba-tiba pas bagian kemaluan, tangannya dimasukin ke situ buat bersihin, nggak bisa keluar dari kemaluannya, Bu. Ini perempuan bingung yang lagi mandiin tadi. Kenapa ini tangan saya nggak bisa keluar? Dipanggil orang, tolong, tangan saya nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak tahu ini. Tolong tanyain Imam Malik nih, kenapa nih kok nggak bisa keluar? Ini dia apa ini? Apa tangan saya dipotong? Apa kemaluannya dipotong begitu? Diminta fatwa. Ditanya nih sama orang, Imam Malik, kenapa? Ini ada orang mandiin jenazah, ketika dia basuh kemaluannya, tangannya masuk nggak bisa keluar lagi. Imam Malik dengan basirohnya bilang gini, coba tanya dia tadi ngomong apaan? Tanya itu orang waktu mandiin ngomong apaan? Ya, ditanya dibalik lagi. Tadi ente pas mandiin ngomong apaan? Iya tadi saya lagi mandiin, mulut saya nggak sadar, tahu-tahu ngomong ngatain nih perempuan dasar wanita pezina gitu. Mulutnya kagak dijaga, hadirin. Dibilang pezina, nah masuk nggak bisa keluar. Dilaporin Imam Malik, katanya tadi ini orang perempuan yang mandiin, dia lagi mandiin, dibilang nih perempuan pezina. Oh, kata Imam Malik, itu namanya qazaf, itu namanya menuduh orang berzina, hukumannya 80 kali cambuk. Coba ente cambuk tuh perempuan yang lagi mandiin 80 kali. Dibawa cemeti, dicambuk, tas sebanyak 80 kali. Habis dicambuk 80 kali, di tangannya lepas. Ya, cuman gara-gara buruk sangka, sampai mulutnya nggak bisa dijaga. Itu namanya orang masih dididik sampai masih dijagain Bu sama Allah. Coba kalau dia begitu, dia nggak dihukum di dunia, hukumnya di mana? Ya. Makanya kadang banyak banget teguran Allah, cuman kita nggak berasa ditegur sama Allah. Banyak banget nasihat dari Allah, cuman kita nggak berasa dinasihatin sama Allah. Nah termasuk tadi itu. Ya. Nah inilah cara Allah ngedidik Rasulullah. Allah tegur langsung. Makanya nggak ada Rasul berbuat salah kecuali ditegur sama Allah. Ditegur pasti langsung. Kenapa? Salahnya Nabi itu buat pelajaran buat umat. Suatu hari ada musuh Nabi. Musuhnya Allah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, orang pura-pura masuk Islam, tapi di dalam merusak Islam. Ini sahabat gedeg banget sama ini orang, gedeg banget. Mereka tahu ini orang munafik, depan beda, belakang beda. Ya. Sampai suatu hari sahabat pada minta begini, ya Rasul, biar saya penggal ya palanya itu orang. Apa kata Rasul? Jangan. Apa kata nanti kata orang-orang bahwa Muhammad membunuh sahabatnya tuh. Berarti sahabat Nabi bukan deh sebenarnya, sahabat Nabi. Cuman Rasul nggak mau nanti orang bilang Nabi bunuh siapa? Sahabat. Bismillah. Ketika meninggal anaknya yang namanya Abdullah juga, dia minta, ya Rasulullah tolongin dong Aba Ane. Aba Ane orang kurang baik ya Rasul. Ane minta jubah antum, tolong dikafankan itu Aba Ane dengan jubah antum. Mudah-mudahan Aba Ane diampunin sama Allah. Lihat bagaimana rahmatnya Rasul. Kalau kita punya orang yang suka jelek-jelekin kita, maaf ya, diam-diam di belakang jelekin kita, dan kita tahu dia meninggal, kita bilang apa? Ya rasa gitu. Kita tuh ya, biar rasa tuh. Kualat kan lu begitu kan kalau kita kan begitu ya Allah. Nabi enggak, ya Allah hadirin, ya Allah marzuqna ahlakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi kasih jubahnya, Nabi kafanin dengan jubahnya, bahkan Nabi pengen mensolatkan jenazahnya permintaan anaknya. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini orang yang salah satu sebab ayat Allah turun gara-gara Sayyidina Umar. Jadi sahabat banyak nih, cuman kebanyakan yang turun ayat itu gara-gara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebelum Rasul sholatin itu jenazah, ditarik bajunya sama Sayyidina Umar. Ya Rasul,
Jangan ya Rasul, jangan disolatin. Orang kayak begitu disolatin, begitu kata Sayyidina Umar. Ya Umar, ini kasihan. Loh Rasul luar biasa. Orangnya nggak enakan Rasulullah. Orangnya nggak enakan. Lantas ketika Rasul solatkan, selesai disolatkan, turun firman Allah buat negor Nabi Muhammad. Tuh, lihat didikan Allah. Apa kata Allah? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan pernah ya Muhammad engkau solatkan orang-orang munafik. Tuh, Allah nggak ngasih selama-lamanya. Didikan bukan? Ketika Rasul salah ditegur. Berarti yang benar saat itu siapa tuh? Sayyidina Umar yang ngelarang ya Rasul jangan sholat. Tuh, luar biasa. Wala taqum ala qabrih, jangan pula engkau berdiri di kuburannya. Maksudnya jangan takziahin orang yang kayak begitu. Tuh, jangan didoain. Innahum kafaru billah wa rasulih. Orang kayak begitu mereka enggak beriman sama Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Mereka dalam keadaan mati dalam keadaan fasik. Nauzubillah. Tuh, didikan Allah. Salah turun ayat, salah turun ayat, salah turun ayat. Enggak pernah Nabi salah kecuali turun ayat. Saya bilang salah bukan dosa, ingat ya. Karena salah belum tentu dosa udah pasti. Ingat ya. Jadi jangan pernah mengatakan, wah Nabi enggak salah. Enggak, Nabi pernah salah. Cuman salah enggak dosa, hadirin. Dosa udah pasti, salah belum tentu. Jangan mengatakan Nabi itu dosa, enggak ya. Jangan bilang Nabi maksiat, enggak. Nabi salah, iya. Tuh, ya, jelas. Itu akidah Ahlus Sunnah berjamaah. Tapi salahnya Nabi bukan salah yang kayak kita. Kalau kita salah sekali, besok salah lagi. Kalau Nabi sekali doang. Seumur hidup Nabi kesiangan. Pernah gak kesiangan Nabi? Pernah. Sekali. Pulang perang capek, Nabi bilang sama Bilal, Bilal besok bangunin aneh ya. Bilal kesiangan. Nabi kesiangan. Bangun matahari udah terang. Akhirnya apa? Semuanya sholat, wudhu, qobliyah, pakai azan lagi. Tetap pelajarannya apa? Walaupun sholat kodok, tetap disunnahkan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Tuh, Nabi sekali ngerjain. Ya, pernah gak kesiangan? Tapi jangan bilang kesiangan sunnah Nabi. Kalau kesiangan mulu, sunnah Nabi nih coy. Nabi pernah kesiangan. Nabi kesiangannya sekali. Kalau kita istiqomah. Ya. Tuh, yang terakhir, didikan Nabi Muhammad SAW adalah pendidikan langsung dari Allah. Ini dia. Ya, bukan hanya ilmu bukan ya, tapi didikan alami. Nabi dari kecil nggak pernah mau minum khamr, nggak pernah nyobain, nggak pernah nyembah nggak pernah Nabi nonton acara-acara zaman dulu musik, ya. Kalau kita sekarang nggak pernah nonton dangdut dah gitu ya, nggak pernah nonton konser, nggak pernah dia, tuh, ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita kalau mau didik anak 3 kuncinya. Yang pertama by design, kita yang desain, istri kita cari yang solehah, ya. Yang kedua by ilmu, pakai ilmu. Dan yang ketiga deh, cara didik anak harus minta pertolongan Allah. Jangan kita merasa mentang-mentang kita ahli parenting, ahli pendidikan anak, kita merasa anak kita selamat, belum tentu. Ya, makanya mulai tadi cari nama yang baik buat anak, cari istri yang baik buat anak. Jangan sampai naudzubillah nama adalah doa. Orang sekarang namain anak macam-macam. Lihat bagaimana Nabi tadi. Nabi namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang sangat terpuji. Bapaknya Abdullah, orang yang menjadi hamba Allah. Aminah, orang yang jujur. Jangan sampai naudzubillah kita punya bini namanya nggak karuan. Ada orang namanya bapaknya namanya apa? Namanya Boy misalnya gitu. Bininya namanya Jelly. Nggak pakai drink nggak? Jelly. Anaknya namanya siapa? Baron. Waduh. Naik motor ranking tuh. Tinggalnya di mana? Di Rawa Badung. Kampungnya suka melarat begitu. Ini nggak cocok hadirin. Bukan cuma sekedar anak istri kita cari, tempat tinggal cari yang bagus. Ya, di mana tempat tinggal yang bagus? Di antaranya tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Jangan sekali-kali nyari tempat tinggal dekat pasar. Karena seburuk-buruk tempat pasar. Coba bedain orang yang tinggal dekat masjid
ame yang tinggal dekat pasar beda nggak? Beda. Dekat masjid bau siwak bocahnya. Dekat pasar bau sayur gitu ya. Bau sayur tuh ya. Inilah pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita anak-anak yang soleh soleha, dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini Allah spesialkan kita, beri rezeki biar bisa jumpa dengan Nabi Muhammad, mimpi ketemu Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah syiril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selawat satu kali. Allahumma